Siapa punya ini? Saya dapat hari lain. Itu buku catatan saya. Melihat tulisan tangan di buku catatan, saya langsung mengenali itu kamu. Tapi saya tidak berani memastikannya. Saya membalik-balik halamannya. Saya membaca setiap kata dan gambar. Dan setiap gambar memberitahu saya. Itu kamu. Tapi, semakin saya yakin, semakin saya takut. Saya takut ini hanya mimpi. Dan dalam sekejap semuanya hilang. Beberapa tahun terakhir. Apakah kamu baik-baik saja? Ayo naik. Saya bilang kenapa kamu lama tidak pulang. Kamu bertemu teman lama di sini. Kawan Bai Chang'an. Lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa. Sudah beberapa tahun. Kamu lupa persahabatan revolusioner kita. Dulu kamu memanggil saya dengan nama depan, dan berani menunjuk hidung saya dan memarahi saya. Tapi kamu tidak pernah memanggil saya kawan Ai Chang'an. Maaf. Pemimpin Kota telah meninggalkan kita. Kami sedang terburu-buru, jadi tidak boleh terlambat. Tunggu sebentar. Lepaskan. Hai Chuan. Ini pameran Weiman kami. Ada banyak tamu. Semua orang sedang melihat. Bisakah kamu menjadi pria yang sopan?
Ini kartu nama saya. Mari kita bertemu lagi setelah hari-hari sibuk ini. Xiaoxia. Saya melihat Raja Monyet yang kamu gambar di buku catatanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Masukkan ke mobil. Saya akan membersihkannya nanti. Suci Wakil Manajer Umum Area Bunga Weiman Volkswagen Pembunuh Wanita. Silakan tunjukkan 3 sertifikat Anda, KTP pas lintas batas, dan izin tinggal sementara. Oh. Oh. Maaf, aku meninggalkan tas di penginapan. Aku akan mengambilnya dan membawanya untukmu. Tidak. Kenapa? Aku cuma tidak membawanya. Kenapa kamu tidak ikut aku ke penginapan? Mari kita saksikan di sini. Biarkan kamu pergi. Bawa pergi. Pergi. Ayo. Kamu sendirian? Siapa lagi? Hei, bukankah Ai Chang'an datang untuk menemuimu? Kenapa dia di sini? Dia mencari tempat tinggal. Dia benar-benar hebat. Dia belum menghubungiku. Aku tidak tahu apakah dia sudah menetap. Aku benar-benar ingin bergosip denganmu. Apa hubunganmu dengan Ai Chang'an? Hanya rekan kerja biasa. Tidak, kamu tidak ingin memberitahuku kan? Oke, jika kamu tidak ingin mengatakan, aku tidak akan bertanya. Aku benar-benar tidak ada hubungan dengannya. Dia masih memiliki seseorang di hatinya. Orang yang kamu sebutkan, apakah itu Shenxia? Tentu saja aku tahu Shenxia. Dia adalah manajer umum cabang selatan kami. Atasanku langsung, manajer umum. Tidak heran aku bertemu dengannya di pameran Weiman. Bagaimana dengan Suci? Dia juga dari Weiman. Mr. Su, dia adalah wakil presiden Weiman di Tiongkok Raya. Dia mendirikan cabang selatan. Hei, kamu bilang kalian berempat semua datang dari pabrik yang sama. Kenapa Ai Chang'an terlihat begitu kuno hari ini? Tidak bisa dibandingkan dengan Presiden Su. Lucy. Reformasi dan pembukaan telah membuat beberapa orang kaya terlebih dahulu. Tapi kita tidak bisa menilai orang dari uang mereka. Selain itu, Ai Chang'an tidak punya banyak uang sekarang. Tapi dia adalah pria sejati. Ya ampun. Saya pikir kamu benar-benar memiliki rasa sayang yang mendalam pada Ai Chang'an. Kamu membelanya di mana-mana. Dia berbeda dari yang lain. Dia pernah berada di medan perang, menghadapi hidup dan mati, dan kehilangan rekan-rekannya. Dia tidak akan pernah menjadi pengecut di medan perang.
Dia memiliki rasa sayang yang lebih dalam pada Huaki daripada siapapun. Di hatinya, Huaki tidak akan pernah bangkrut. Baiklah. Ketika saya pertama kali tiba di Huaki, beberapa idenya dan beberapa perilakunya terasa seperti fantasi bagi saya. Dan tidak masuk akal. Tapi dia sangat bersemangat dan memimpin semua orang di Huaki. Dan mencapai banyak hal. Dia menghargai perasaan. Dia memiliki perasaan keyakinan dan tanggung jawab. Yang Wei Wei, kamu telah jatuh cinta pada Ai Chang'an ini. Saya akui saya tidak bisa menghindari perasaan saya padanya. Tapi saya tidak memohon. Dia harus membalas perasaan saya. Bagaimanapun juga perasaan tidak bisa dipaksakan. Masuklah. Saya punya 3 sertifikat. Saya akan naik bus. Saya parent yakin kamu. Jika kamu berteriak lagi itu mengganggu, hukum keamanan publik akan menghukummu dengan keras. Siapa kamu? Duduklah. Kamu punya 3 sertifikat, jadi apa yang kamu takutkan? Jika kamu terus membuat masalah, kamu tidak akan bisa pergi. Duduk dan beristirahatlah. Bro. Hei. Hei, apa maksudmu? Apa kamu merebut tempat duduk saya? Jangan tendang saya akan tendang kamu. Apa? Apa? Apa maksudmu, nah? Ya, saya bilang jangan bergerak. Kamu bosan hidup ya? Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu terus melakukan ini akan berubah menjadi perkelahian. Alam telah berubah. Anda siap? Wang Wu. Hei, kami menghadirkan makanan Anda. Datang di sini. Ayah. Hei rekan JNR. Bisakah saya keluar rumah dan melakukan panggilan telepon? Saya meninggalkan 3 sertifikat di rumah tamu. Dan tanyakan teman saya untuk membawanya ke saya. Terima kasih ya. Mohon maaf Pak, saya benar-benar tidak dapat menemukan akomodasi Miss Yang Wei Wei di sini. Nanti tolong bantu saya cek lagi. Panggilan telepon. Ini yang satu. Miss Lucy yang memesan kamar. Apakah Lucy nama bahasa Inggris? Nama Tionghoanya siapa? Nama Tiongkok? Oh, nama Tiongkok. Nama Tiongkok? Mohon maaf Pak, jika Anda tidak tahu namanya. Gak ada gance. Mengapa saya tidak dapat menemukannya? Saya akan membuat panggilan lain. Oke, terima kasih. Halo, Bibi Su, saya Ai Chang'an. Masih bekerja semestinya begitu terlambat. Saya tidak akan beat di sekeliling semak. Bisakah Anda memberi saya 3 sertifikat saya? Di rumah tamu Yingbin di Jalanan Futian. Saya lupa membawanya saat saya pergi makan malam. Dan sekarang saya di kantor polisi. Ada yang bisa dibantu kirim, tapi bisakah Anda memberitahu Shenxia tentang ini? Sebenarnya. Seorang wanita mengejar pria itu mudah. Lapisan ini off. Ini wajah wanitanya. Semua ini dibawa kembali dari Jerman. Saya membawanya di sini terutama untuk Anda hari ini. Hahaha. Apa baunya enak? Ya, hahaha. Juga, shampoo dan shower gel di hotel ini merek ternama. Jangan ragu untuk menggunakannya. Besok pagi berdandan cantik. Ku beritahu pria. Semua makhluk visual. Tidak, Ai Chang'an bukan orang seperti itu. Bahkan aku sebelumnya, dia tidak pernah menatapku langsung. Kamu dulu. Bukankah kamu juga memikat Xiao Liu? Dia berbeda dengan Xiao Liu. Pria semuanya sama. Mungkin saat itu, dia hanya tidak berani menatapmu langsung. Lihat Shenxia. Sekarang manajer umum cabang selatan kami. Sharon. Dari nama temperamen dan penampilannya, semua tren terbaru. Tidak hanya lulusan, tapi juga belajar di luar negeri. Lihat dirimu sekarang. Kamu kalah darinya dalam segala hal.
Jika tidak berubah, bagaimana bisa bersaing dengannya? Bro, terima kasih tadi. Oke. Tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu menemukan teman? Kamu mengangkat telepon. Tapi tidak ada yang bicara. Saranku pikirkan cara lain. Dia tidak berkata sepatah kata pun. Jelas-jelas penolakan. Dah. Apa pekerjaanmu? Aku sedang bekerja. Pabrik apa? Pabrik mobil. Pabrik mobil apa? Kenapa banyak bicara? Aku sudah kesal. Shaanxi Huatai Auto kamu tahu. Itu pabrik mobil Huateng di Shaanxi. Apakah kamu di sini untuk menjual mobil di Shenzhen? Kamu yang beli. Saya tidak mampu membelinya. Saya cuma supir. Tapi grup Hanhai Development kami pasti akan membeli. Kamu tidak meminjam. Saya mengemudi untuk bos kami Wu. Saya mendengarnya berbicara di telepon. Katanya mereka akan mengganti sekumpulan truk baru. Grup kami adalah perusahaan patungan Hong Kong. Dan terutama bergerak di bidang pengembangan properti. Ada 6 proyek yang sedang berlangsung di provinsi ini. Saya pikir setidaknya 100 atau 200 truk besar. Ini masalah besar. Hei tidak. Hei. Bung. Hei bagaimana kamu bisa yakin bahwa perusahaanmu akan membeli mobil Huaki kami? Ketika bos kami memulai bisnisnya, saya sudah bersamanya. Bos kami Wu sering menyebutkan bahwa, pada saat-saat tersulitnya, ada seseorang dari Huaki kamu yang menyelamatkannya dari kesulitan. Selama bertahun-tahun, bisnisnya semakin baik, dan dia semakin sibuk. Tetapi dia selalu tidak bisa melupakan. Saudara, jika kamu benar-benar punya kemampuan, tolong undang orang yang menolong Pak Wu keluar. Setelah orang itu berbicara, masalah ini akan selesai. Jadi, bos kamu dan Huasie kami punya hubungan yang baik. Hai Chang, perjalanan ini tidak sia-sia. Hei bro, siapa namamu? Jika kita berdua keluar dari sini, bisakah kamu membawa saya bertemu bos kamu? Hai Chang. Hei, seseorang mengirimimu 3 kaki. Hei, tunggu sebentar. Saya akan keluar dulu. Di mana 3 sertifikatmu? Aku akan mengambilnya untukmu. Oke, kamu dari Huaki. Aku percaya padamu karena kebaikan Wu. Oh, 3 sertifikatku. Itu ada di mobil khusus Pak Wu. Itu Audi 100 hitam. Ambil sertifikatnya dan pergi besok pagi. Jangan sampai Pak Wu tahu, atau dia akan memecatku. oke. Ayo. Hei, bukan kamu. Perusahaanmu bernama Hanhai Group. Nama belakangku Yo. Hanhai Group. Nama belakangmu Yo dan bosmu Audi 100 hitam kan? Oke. Aku akan menunggumu. Terima kasih. Sia-sia, terima kasih sudah membantuku.
Nona ini sudah membawa dokumenmu. Ketiga sertifikatnya lengkap. Kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak menyangka kamu yang mengangkat telepon. Kamu masih di tempat Suchen sampai larut malam. Jangan pikirkan yang tidak seharusnya ditanya, yang tidak seharusnya ditanya. Kita sedang bekerja. Xiao Xia, terima kasih sudah membantuku. Aku membantumu karena moral kenalan lama. Tidak ada yang lain. Aku harus buru-buru kembali ke perusahaan. Aku tidak akan mengantarmu. Kamu ngapain? Xiao Xia. Dalam 5 tahun ini, aku pikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Karena Tuhan memberiku kesempatan untuk bertemu denganmu di sini. Aku harus menjelaskannya kepadamu secara langsung. Semua hal yang terjadi di masa lalu, itu semua salahku. Kembali ke Citibank bersamaku. Aicha, aku memberitahumu. Tidak peduli apa yang kamu katakan atau lakukan, itu tidak ada gunanya. Ada gunung yang tidak bisa dilewati di antara kita. Bahkan jika kamu kuat dan ketekunan, meskipun kau bisa terbang dan mengundang semua dewa, selama gunung ini tidak setuju, kau takkan pernah bisa melewatinya. Ini adalah kenyataan. Jangan sia-siakan tenagamu. Aku akan berusaha sepenuhnya untuk membuat gunung ini melepaskan prasangka buruknya sampai dia menerimaku. Apa kau tidak mengerti? Gunung ini takkan pernah menerimaku. Lalu aku bertanya padamu. Dalam hatimu, apa kau masih peduli padaku? Xiao Xia ini. Aku telah menyesal setiap hari selama 5 tahun terakhir. Aku ingin melihatmu setiap hari, karena aku yakin, orang yang kucari sepanjang hidupku adalah dirimu. Jadi tidak peduli seberapa besar kesulitan di depan. Selama kau memberiku jawaban positif, aku bersedia melakukan segalanya untuk mewujudkannya. Aku dibesarkan di bawah gunung ini. Ini adalah tempat perlindunganku yang kokoh dan dapat diandalkan. Selama dia ada di sana, aku tidak bisa pergi ke tempat-tempat yang ingin kukunjungi atau melihat pemandangan yang ingin kulihat. Aku bersedia tinggal dengannya di kaki gunungnya. Aku tidak bisa melawannya. Itu mustahil. Lalu kenapa? Pergilah dengan Raja Monyet dalam hidupmu. Aku tahu kau menyalahkanku, tapi dalam hatimu, kau masih memiliki aku kan? Aku memang membawa pergi Raja Monyet dalam hidupmu, tapi bukan karena aku merindukanmu. Aku menguburnya. Aku ingin dia menggantikanmu. Untuk meminta maaf kepada ayahku. Kenapa kau tidak langsung mengubur aku saja? Cinta masa lalu Chang'an. Aku sudah lama menguburnya dalam ingatanku. Kau juga sudah melupakan Shen Xia dari masa lalu. Sekarang aku adalah manajer umum cabang Selatan Weiman, Sherry. Xia. Selama 5 tahun terakhir, aku telah merenungkan ini selama 5 tahun terakhir. Karena aku tahu kecerobohanku, yang paling menderita adalah kamu. Dalam 5 tahun ini, aku ingin melihatmu, dan aku takut melihatmu. Berhenti, Ai Chang'an. Aku hanya bisa memberitahumu. Aku tidak bisa membiarkan ibuku terluka lagi, dan pada saat yang sama, aku tidak bisa membiarkan diriku terluka lagi. Mr. Ai Chang'an. Silakan turun. Mr. Ai Chang'an. Baiklah.
Aku akan kembali. Yo, aku sudah menunggumu lama. Jika kita mendapatkan pesanan dari grup Hanhai, kau pasti akan menjadi manajer penjualan. Ketika kau menjadi manajer, jangan lupakan aku yang memberimu informasi. Mie dingin, mie pedas, burger daging pedas, dan arak sorghum. Semuanya tidak boleh terlewat. Apa yang terjadi? Kita sepakat untuk meneleponku ketika kau tiba di hotel tadi malam. Tahukah kau berapa lama aku menunggu? Oh, maaf. Aku mabuk dan langsung tertidur tadi malam. Bagaimana kalau ini sebagai permintaan maafku? Mie dingin, mie pedas, burger daging pedas, dan arak sorghum. Siapa yang peduli? An Chang'an, apakah kau lupa mengapa kau datang ke Shenzhen? Jangan bicara tentang jalur produksi soda, mari bicara. Aku akan bicara besok. Aku akan menemanimu mengunjungi grup Hanhai hari ini. Apa hubungan antara Mr. Wu dan Huaki kita? Pada pameranmu beberapa hari yang lalu, grup kita mengirim seseorang untuk hadir. Semua yang melihatnya memuji teknologi trukmu dan kualitas tinggi. Tapi harganya jauh lebih tinggi dari anggaran kita. Mengenai harga, Mr. Shen, Mr. Wu, Kau seharusnya tahu konsep TCO. Total biaya kepemilikan kan? Untuk membandingkan apakah sebuah truk layak dibeli, kita tidak bisa hanya melihat harga stiker, tapi juga menghitung dari pembelian awal untuk biaya penggunaan dan perawatan selanjutnya. Harga truk Weiman hampir 50% lebih tinggi daripada truk domestik, sekitar 50% lebih tinggi. Hanya dari segi harga, banyak orang akan memilih truk domestik. Tapi mereka mengabaikan satu hal yang sangat penting. Truk Weiman memiliki tingkat kegagalan yang rendah dalam penggunaan dan efisiensi transportasi yang tinggi selama masa pakai kendaraan. Jumlah perjalanan dapat sepenuhnya menutupi uang ekstra yang dikeluarkan. Grup pengembangan Hanhai Anda. Grup pengembangan Hanhai adalah usaha patungan dengan Hong Kong dan memiliki kekuatan yang kuat. Kami sudah mengetahui Anda memiliki 6 proyek besar yang sedang berlangsung di provinsi ini. Untuk memastikan proyek-proyek besar tersebut dapat diselesaikan dan kualitas. Ketika memilih peralatan produksi, termasuk kendaraan transportasi, Anda harus membeli merek terbaik di dunia dan produk terbaik. Saya yakin Anda setuju dengan saya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah memikirkan apa yang paling ditakuti oleh armada. Tentu saja yang paling ditakuti adalah kecelakaan. Ya, begitu terjadi kecelakaan. Belum lagi dampaknya terhadap jadwal proyek. Dan jika ada yang terluka, kerugian grup akan semakin besar. Cabang Selatan Weiman kami siap. Kami tidak hanya akan menyediakan grup layanan penjualan berkualitas tinggi, tapi juga layanan perawatan purna jual berkualitas tinggi untuk menghilangkan kekhawatiran Anda setelah mendengar ini. Truk domestik yang murah dan berkualitas rendah, dan Weiman Jerman yang berkualitas tinggi. Apakah Anda masih akan memilih yang pertama? Jika saya harus memilih, maka jawaban saya adalah tidak. Sama seperti Anda berdua meninggalkan Huaki dan memilih Weiman.
Tampaknya Tuan Wu sangat memahami pengalaman kami sebelumnya. Tapi dalam hal ini, kami harus belajar dari Anda. Sebagai merek internasional besar seperti Weiman, memasuki pasar Shenzhen, pabrik mobil lain sedang mengincarnya. Apakah saya perlu melakukan investigasi? Saya hanya dari teman yang menjual truk. Hanya menyinggungnya secara santai. Jangan salah paham. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin bertanya tentang seseorang. Kamu bilang ada supir dari Huaki? Halo. Boleh saya tahu siapa yang Anda cari? Kami mencari Presiden Wu. Ada janji dengan Wu? Janji apa? Tidak ada janji. Kalau begitu Anda tidak bisa bertemu dengannya tanpa janji. Mas. Tolong telepon Wu dan beritahu dia. Dan beritahu dia bahwa teman dari Huaji ada di sini. Anda ingin bertemu Presiden Wu. Pertama Anda tidak membuat janji, dan Anda tidak punya nomor teleponnya. Bagaimana mungkin Anda temannya? Berhenti mengganggu saya dan pergi dari Hei, sini. tidak. Mas. Kami benar-benar teman Presiden Wu. Kami datang jauh-jauh dari barat laut dengan kereta. Tidak mudah. Bisakah Anda memberitahunya? Tolong. Halo. Apakah ini kantor polisi? Ada 2 orang di sini. Saya kira mereka tidak punya 3 sertifikat. Ya. Apakah Anda punya 3 sertifikat? Ya. Oke. Hei Presiden Wu. Hei Presiden Wu. Oke. Halo. Anda adalah Tuan Wu kan? Halo, Tuan Wu. Kami sudah mencari Anda lama sekali. Anda dari Huaki. Ya. Pabrik Huaki. Oh itu pabrik mobil Shaanxi Huateng. Ya. Apa masalahnya dengan saya? Saya dengar perusahaan Anda akan membeli sejumlah truk. Siapa yang bilang? Saya dengar dari sopir Anda Xiao Yao. Dia juga bilang saat Anda dalam masa sulit. Seorang dari Huaki, yang menyelamatkan Anda dari kesulitan. Kalian pembohong. Buat cerita yang lebih masuk akal. Biar saya jelaskan. Pertama saya tidak membeli mobil. Kedua perusahaan kami tidak punya sopir bernama Xiao Yao. Ketiga saya tidak ada hubungannya dengan Huaki yang bangkrut. Tidak ada hubungannya dengan Huaki. Tunggu sebentar. Siapa yang Anda bicarakan? Biar saya beritahu. Polisi akan segera datang. Kalau Anda tidak pergi, Anda akan ditangkap. Hati-hati dengan ucapan Anda. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Teman Anda yang bernama Xiao Yao sepertinya penipu. Apakah dia penipu atau bukan kita lihat saat menemukan mobilnya? Setelah keluar dari Universitas Jiaotong 11-an, saya dengan sukarela kembali ke Xinjiang. Pertama saya bekerja di pemerintah kota setempat. Orang tua saya adalah pemuda yang pergi ke perbatasan, dan kemudian menetap di sana. Saya ingin membantu warga desa saya menjadi kaya melalui kerja keras. Saya mengorganisir koperasi pertanian untuk menjual melon hami berkualitas tinggi di daerah setempat. Tapi pembeli berubah pikiran. Mereka berubah pikiran. Puluhan ribu kilogram melon tiba-tiba tidak ada pasar. Warga desa cemas. Dan guru saya juga tiba-tiba sakit. Guru saya baik kepada saya sejak kecil, seperti ayah saya. Dalam keadaan terdesak, saya harus mengorganisir warga desa untuk berjualan, tapi tidak berjalan baik. Saat semua orang kewalahan dan tidak melihat harapan, kita bertemu dengan seorang sopir yang lucu. Dia mengeluarkan semua uangnya untuk membeli melon kami, dan juga menginfeksi teman-temannya, dan juga mengeluarkan semua uangnya. Uang ini menyelamatkan hidup guru saya, dan memberikan harapan kepada semua orang. Meskipun sudah 5 tahun sejak kejadian ini, saya tidak pernah melupakan kebaikan sopir itu. Kalian berdua dulu bekerja di Huaki. Pasti kalian lebih banyak kenal orang daripada saya. Jadi saya ingin meminta bantuan kalian berdua untuk mencari tahu. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Maaf Presiden Wu. Saya tidak bisa menjanjikan apa yang tidak bisa saya lakukan, maaf. Tidak apa-apa, terima kasih atas kejujuranmu. Jangan pernah menjanjikan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Ini adalah sikap dan karakter yang seharusnya kita miliki. Mr. Wu.
Anda adalah seorang pengusaha wanita yang sukses. Meskipun kita baru pertama kali bertemu hari ini dan pertama kali berbicara, tapi saya sudah bisa merasakan beberapa alasan kesuksesan Anda. Saya harus belajar dari Anda di masa depan. Mari kita saling belajar. Ai Chang'an, apa yang kamu lakukan? Bukan ini Audi hitam 100, ini dia. AI Chang'an APA yang kamu lakukan? Meskipun Huasi dalam masalah, kamu tidak bisa mencuri mobil. Hei, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mencuri mobil, saya sedang menyelamatkan orang. Siapa ini? Tidak, kamu masih percaya omong kosong Xiao Yo. Seperti yang baru saja kamu lihat. Wu selalu bilang dia tidak ingin membeli mobil. Dan tidak kenal Xiao Yo. Dan tidak ada hubungannya dengan Huasi. Sekarang bahkan kunci mobil yang Xiao Yo berikan padamu palsu. Bukankah dia jelas-jelas bermain denganmu? Dia adalah penipu. Tidak. Meskipun dia penipu, apa yang bisa dia curi dariku? Saya tidak punya rumah atau tanah. Saya masih menantikan. Semoga Han Hai kami bisa bekerja sama dengan Feman Anda. Saya juga menantikannya. Tuan Wu, Mari kita ke sana dan lihat. Kamu mau cari di mana? Tidak ada Audi 100 kedua di sini. Bagaimana jika ada tempat parkir di sana? Salah saya tidak ingat nomor platnya. Ada apa? Hei, kenapa kamu pakai sepatu hak tinggi? Itu cuma untuk gaya. Kamu baru saja melihatnya. Hei, berdiri dan lihat apakah kamu bisa berjalan. Ayo lepas sepatumu dulu. UPS. Tunggu. Biar aku gendong kamu ke rumah sakit. Ayo. Tidak. Ayo jangan keras kepala. Aduh. Hei. Turunkan. Jangan bergerak. Kakinya terluka. kenapa kalian berdua di sini? Oh. Kami sedang melakukan sesuatu, bagaimana dengan kalian? Kami juga sedang melakukan sesuatu. Oh. Baiklah, kami tidak akan membuang waktumu, kami pergi dulu. Ai Chang'an, kamu benar-benar tidak mau mengatakan sesuatu? Kamu pikir kita bisa menjelaskannya sekarang? Jika bisa, saya akan melakukannya. Hei, lihat, bukankah itu juga Audi 100 hitam? Kapan itu lewat? Itu baru saja berhenti, mari kita lihat. Saya hanya bisa mengatakan bahwa truk yang perusahaan Anda wakili. Saya akan memperhatikannya nanti. Saya ada rapat lagi jadi tidak bisa mengantarmu. Oh, tidak apa-apa. Kalau begitu saya tidak akan mengganggumu. Hei Presiden Wu, keamanan Han Hai Anda perlu diperhatikan. Banyak penipu di jalanan Shenzhen belakangan ini. Ketika saya pertama kali masuk gedung, seorang penipu mendatangi saya. Bilang dia dari Huaki. Orang Huaki. Yang menyelamatkan saya dari masalah. Huaki? Kamu yakin? Ah,
Aku menemukannya. Ah, itu dia. Yo De-jun tidak berbohong padaku. Lalu apa yang dikatakan Presiden Wu tentang Tidak dia? ada sopir bernama Xiao Yo. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di mobilku? Tolong jangan salah paham. Kami bukan pencuri mobil. Kami teman Yo. Dia memberiku kuncinya. Kami datang untuk membantunya membawa barang. Kamu dari Huasi. Aku pernah ke Hami. Ya, bagaimana kamu tahu? Aku membeli 1 truk penuh melon. Aku ketua koperasi pertanian kota Balikun. Nama keluargaku Wu. Yo. Kamu saudara yang menjual melon itu. Yaitu aku. Oh. Aku tidak mengenalimu. Sudah 5 tahun. Aku benar-benar tidak mengenalimu. Wu Semei. Halo, halo, halo. Aku seharusnya lebih tua darimu. Panggil saja aku Kak Wu. Kalian saling kenal. Ya. Aku bertemu denganmu di Hami saat mengendarai truk. Ya. Kamu keluarga Wu. Oh, kamu Presiden Wu dari grup Hanhai. Ini Presiden Wu. Kamu adalah penyelamatku. Aku bahkan tidak tahu namamu. Aku malu. Tidak. Maaf. Aku Ai Chang'an. Ini kolegaku dari Huaki. Namanya Yang Weiwei. Halo Nona Wu. Ai Chang'an, bagaimana kamu kenal Xiao Yo? Dia sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku tak pernah mendengarnya berkata mengenal seseorang dari Huaki. Bukankah ini suatu kebetulan? Kita berdua tertangkap karena tidak membawa 3 sertifikat ini dan dibawa ke kantor polisi. Begitulah cara kita bertemu secara kebetulan. Hei, Kakak Wu. Bisakah kamu membantuku? Katakan saja. Ini tentang Xiao Yo. Saat dia keluar jangan pecat dia. Baiklah, aku tidak akan ikut rapat. Kamu pergi dan jemput Xiao Ju. Hami Suci. Ayo pergi ke kantor saya untuk bicara. Hei, ayo pergi. Hei, maaf. San Zeng. Baiklah. Chai Chang'an dan Yang Weiwei muncul di grup Hanhai. Tampaknya Huaki juga sedang bersiap mengembangkan pasar selatan. Sopir Huaki ada di Hami. Suci. Pemberi bantuan Wu adalah Ai Chang'an. Sepertinya sebentar lagi, kita dan Huaki akan berada di medan perang yang sama untuk bertarung. Sayangnya Huaki telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sudah penuh dengan lubang dan rentan. Sekarang aku merasa sedikit ragu. Mungkin kita tidak benar-benar tahu tentang Huaki sekarang. Mari kita coba lihat apakah cocok. Kakak Wu, ini kunci kamu. Hari ini, aku menyuruh seseorang untuk mencari tahu tentangmu. Aku tidak menyangka bisa menemukanmu secara kebetulan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bantuan kecil itu membuatku mengingatnya selama bertahun-tahun. Itu adalah kehormatanku. Kamu bisa mengeluarkan semua uangmu. Untuk membantu kami melewati masa sulit. Bagaimana bisa itu disebut bantuan kecil? Chang'an, apakah kamu punya urusan denganku hari ini? Jika aku bisa membantu. Aku pasti akan membantu. Kakak Wu. Kakak Wu. Grup Hanhai Anda. Apakah Anda akan mengganti armada dengan truk baru? Maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Bagaimanapun grup Hanhai bukan milik saya. Saya juga bertanggung jawab kepada pemegang saham lainnya. Dan pembelian besar-besaran grup perlu ditender. Truk tidak terkecuali. Jika Anda ingin menjual truk, Anda bisa ikut dalam tender. Memisahkan urusan publik dan pribadi adalah prinsip saya. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Oh, tidak. Bagaimana mungkin saya menyalahkan Anda? Publik adalah publik. Urusan publik dan pribadi tidak boleh dicampur. Namun kami tidak ingin datang sia-sia. Kak Wu, bisakah Anda menjawab pertanyaan saya? Tentu saja. Di Shenzhen, apakah Huaji memiliki ruang untuk berkembang? Apakah Anda pergi ke tempat lain di Guangdong kali ini? Tidak. Dalam beberapa bulan terakhir, Saya sibuk berkeliling. Saya menemukan bahwa tidak hanya Shenzhen yang makmur. Seluruh selatan sedang berkembang pesat.
Tentu saja yang paling cepat berkembang adalah zona khusus. Saya berani menyatakan bahwa, dalam beberapa tahun ke depan, permintaan truk di pasar selatan akan sangat kuat. Sejauh yang saya tahu, ada beberapa perusahaan milik negara besar di Shenzhen langsung membeli mobil baru impor. Tetapi masih banyak perusahaan dan armada memilih untuk mengimpor mobil bekas. Contohnya seperti Hanhai kami. Apakah Anda tahu mengapa mobil impor lebih mahal daripada mobil domestik, tetapi perusahaan masih memilih mobil impor? Karena mobil impor memiliki tingkat kegagalan rendah, efisiensi transportasi tinggi, umur pakai panjang. Dengan perkembangan pesat ekonomi pasar, bagi perusahaan besar, total biaya kepemilikan truk lebih penting. Artinya, harga bukanlah kuncinya, kualitas adalah kuncinya. Tidak sepenuhnya benar. Jika kamu bisa menemukan keseimbangan antara harga dan kualitas, temukan keseimbangan dengan kualitas bagus dan harga murah. Saya percaya, lebih banyak perusahaan akan memilih trukmu. Termasuk Hanhai. Lebih baik kan? Lebih baik. Nanti aku cari tempat buat perbaiki sepatumu. Oke. Jangan naik ke sana. Akan canggung kalau ketemu Shenxia. Kasih ke aku. Kamu istirahat dulu, aku duluan ya. Oke. Chang'an. Ada pasar besar di selatan. Dalam waktu dekat, Huaki kita meluncurkan mobil baru yang sesuai kebutuhan pasar. Lupakan saja. Besok aku bicarain bisnis produksi soda. Kamu istirahat dulu. Bawa baik-baik besok. Dengan dukungan industri ketigamu, pekerja Huasi bisa berjuang dengan baik. Pelan-pelan. Dah? Teman lama. Nggak mau ngobrol sama aku. Aku cuma mau lihat-lihat. Dan mau ngobrol sama kamu. Nggak nyangka ketemu kamu di sini. Kamu pikir kita ditakdirkan atau enggak? Kita belum ketemu selama 5 tahun. Tapi ketemu 3 kali dalam 2 hari. Boleh tahu kopi apa yang mau dipesan? Casey aku Americano. Oke. Aku nggak mau kopi. Tolong kasih segelas air panas. Maaf Pak, kami tidak menyediakan air panas. Kasih dia botol air mineral saja. Oke. Sebenarnya biji kopi mereka cukup bagus. Semua dipanggang sendiri. Barang-barang mewah itu. Aku tidak terbiasa dengan mereka. Air panas adalah yang paling praktis. Baicha. Aku baru mendengar tentangmu beberapa tahun ini. Aku tahu kau pergi ke Sanchang Company sebagai manajer. Dan kau melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tapi sekarang aku melihat bahwa kau masih sama seperti dulu. Kau sama sekali tidak berubah. Sebenarnya, aku sudah mendengar tentangmu beberapa tahun ini. Aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Baru kali ini aku mengetahui bahwa kau pindah kerja ke German Women Company. Berpakaian rapi dengan setelan jas dan penuh percaya diri. Kau benar-benar berubah banyak. Terima kasih. Mari kita kembali ke intinya. Semalam, aku pergi ke kantor. Aku melihat Shenxia dalam gelap dalam keadaan bingung, tanpa menyalakan lampu. Aku tidak berani mengganggunya. Diam-diam aku berbalik dan pergi. Sejak kau muncul, seluruh kondisi Shenxia sepenuhnya berbeda. Bai Chang'an.
Apakah kau tahu betapa sulitnya bagi Shen Qian untuk keluar dari masalah itu 5 tahun lalu? Betapa sulitnya? Pada tahun itu, dia meninggalkan Huasi bersama ibunya dan pergi ke kampung halamannya di Hunan. Dia harus merawat ibunya, sambil juga menyembunyikan hal itu dari ibunya, secara diam-diam, untuk menggambar gambar mesin generasi kedua yang belum selesai oleh Shen. Beberapa kali, karena masalah teknis yang tak bisa diselesaikan, dia merasa lelah secara mental. Kemudian setelah aku membujuknya, dia setuju untuk kembali ke Beijing mengikuti ujian. Tapi waktu belajar, hanya tinggal kurang dari setengah tahun. Jadi dia tenggelam di perpustakaan, dan menghabiskan sehari-hari di dalam setengah tahun. Dia melakukan ini setiap hari, karena waktunya sangat sempit, dan begitu banyak tugas. Beberapa kali dia hampir menyerah. Dia menangis di depan saya. Untungnya dia berhasil. Dia dirama di Sekolah Pascasarjana dengan lancar. Selama studi pascasarjananya, dia berada di kelas lab dan perpustakaan setiap hari. Garis 31. Banyak kali dia tidak bisa mendapatkan hasil data eksperimen. Dia bisa tetap terjaga selama 3 hari 3 malam. Kemudian setelah lulus dari pascasarjana, karena dia juga memiliki ideal untuk melayani negara, dia bergabung dengan Weiman atas bujukan saya. Dia menjadi manajer umum cabang selatan. Sampai sekarang, Ai Chang'an. Selama 5 tahun, Shen Xia telah melalui ini. Saya mengawasinya. Dia akhirnya keluar dari bayang-bayang masa lalu. Dan akhirnya, dia bisa berdiri sendiri dan membuat perbedaan. Tidak mudah. Ketika hidupnya hampir berada di jalur yang benar, kamu muncul. Dalam 5 tahun terakhir, saya telah melindunginya. Karena saya tidak ingin ada orang atau apapun menyebabkan dia bahaya. Terutama kamu. Karena selama kamu muncul, tidak peduli dengan sikap apapun yang kamu ambil, itu adalah semacam bahaya baginya. Kamu mengakuinya. Jadi Ai Chang'an, saya harap kamu pergi secepatnya. Apakah kamu kembali ke Huaki atau Atau Industry Tertiary Camo? Terus menjual soda kamu, atau menjual ayam panggang kamu, tidak peduli apa yang kamu lakukan. Jangan muncul di depan Shen Xia lagi. Tolong. Kamu bilang, kamu telah melindungi Shen Xia selama 5 tahun kan? Saya percaya. Tapi apakah dia menerima kamu? Saya melindunginya. Dan dia menerima saya. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Artinya dia belum menerima kamu. Tentu saja. Sebenarnya aku harus memberitahumu sesuatu. Terima kasih sudah merawat Shen Xia selama 5 tahun terakhir. Kamu benar, aku benar-benar tidak bisa menyakitinya lagi. Seperti yang kamu katakan. Kamu melindunginya. Dan dia menerimamu. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Aku sama sepertimu. Aku tidak akan menyerah padanya. Dan apakah dia memaafkanku atau tidak? Itu adalah 2 hal yang berbeda. Tentu saja aku akan kembali ke topik tapi. Shen Xia ada di sini. Aku pasti akan kembali di masa depan. Shen Xia. Mengapa kamu harus mengganggu Shen Xia? Karena sebelumnya aku sudah bilang. Aku akan melindungi Huaki. Dan aku akan melindungi Shen Xia. Sebenarnya jangan bahas tentang aku dan Xiao Xia. Kita tidak perlu membahasnya lagi. Tapi aku ingin berbicara denganmu tentang hal lain. Apalagi? Huaji. Huaji sudah merugi selama 3 tahun. Dan hampir bangkrut. Kamu adalah eksekutif di perusahaan internasional seperti Weiman. Kamu pasti punya banyak pengalaman. Bisakah kamu membantu Huasi dan memberi saran pada Huaki? Truk berat seperti apa yang harus diproduksi Huaki selanjutnya dan bagaimana caranya untuk bertahan di pasar ini? Maaf. Aku tidak bisa membantumu. Karena aku tidak punya kemampuan.
Secara objektif, jika sebuah perusahaan terus merugi tahun demi tahun, dan nyaris tidak bisa bertahan, maka kebangkrutan adalah tujuan terbaik untuknya. Maaf. Tidakkah kamu punya perasaan untuk Huaki? Kamu salah. Aku punya perasaan untuk Huaki. TAPI. Perasaan tidak akan mempengaruhi penilaianku tentang industri truk berat. Jujur saja, mengatakan kebenaran juga merupakan bentuk perasaan. Kamu pernah bekerja di Huaki, menghadiri pameran konversi 5/7. Kamu juga menyaksikan truk 7 ton dari Huaki sedang berjalan di lapangan uji. Menurutmu Huaki akan mudah mogok? Mudah mogok. Chang'an, kamu dan Wei Wei pergi ke Shenzhen untuk riset pasar. Kenapa tidak memberitahuku? Kalau Heping tidak memberitahuku, kupikir kalian berdua kabur. Ge Taiping. Apakah kami perlu melaporkan kemana kami pergi kepadamu? Siapa kamu bagi kami? Kenapa kamu begitu galak padaku? Bukankah sudah kubilang padamu waktu itu? Kamu harus memperhatikan kata-katamu. Jangan bicara hal yang tidak seharusnya dibicarakan. Atau aku akan lebih marah lagi. Taiping bantu aku membukanya. Aku sudah menunggumu. Buka sendiri. Bayarkan aku. Taiping, aku akan ke Shenzhen. Aku akan bernegosiasi bisnis lini produksi soda. Wei Wei sedang melakukan riset pasar. Kami hanya bertemu sebelum berangkat, tidak sempat memberitahumu. Kamu tidak berhak mengatakan itu tentang Taiping. Chang'an, bukankah kamu juga diam-diam pergi selama beberapa hari, tanpa memberitahu kami? Wah! Apa maksudmu diam-diam? Bro, aku ada urusan penting. Tidak apa-apa. Jangan bahas itu lagi. Aku traktir makan malam penyambutan ini. Mari makan dan minum sepuasnya. Makan dan minum sebanyak yang kamu mau. Makan dan minum sebanyak yang kamu mau. Semua aku yang bayar. Bagaimana bisa aku melakukan itu? Hei Chai. Lihat dia. Dia orang kaya baru. Apa? Apakah kamu melakukan sesuatu yang tidak baik saat pergi? Kamu mendapat keuntungan besar, haha. Daging lezat tidak bisa menghentikan mulut jelekmu. Meja hidangan ini tidak murah. Orang pelit ini rela mengeluarkan uang. Pasti ada sesuatu. Cepat katakan pada kami. Aku harus bilang hidungmu lebih tajam dari anjing. Hei, kamu memujiku. Apa kamu menghinaku? Katakan saja. Teman-teman, aku hanya bisa bilang. Aku akan mengambil posisi manajer penjualan. Hei. Ge Taiping, jangan bicara terlalu cepat. Bei, aku menyarankanmu untuk keluar dari permainan lebih awal. Agar kamu tidak kalah parah di lapangan. Aku tidak ingin mempermalukanmu, kamu tahu. Tidak pasti siapa yang akan dipermalukan. Bei. Kenapa kamu begitu percaya diri? Kali ini, aku tidak hanya berkeliaran tanpa alasan. Apa maksudmu? Apa hasilnya? Ingin tahu? Rahasia. Ini adalah senjata sakti saya, tidak bisa diungkapkan. Kamu akan tahu saat pemilihan tiba. Pasti akan mengejutkanmu. Taiping, semua orang di sini. Pesaingmu bukan hanya yang Wei Wei. Apakah itu kamu? Ya, aku tidak. Sementara semua orang ada di sini, aku secara resmi mengumumkan posisi manajer penjualan Huaki. Aku juga akan mencalonkan diri. Kamu. Wei, kamu membuat kepala Elm ini mekar. Untuk setuju mencalonkan diri? Oke, kamu benar-benar mampu. Tidak ada hubungannya dengan aku. Aku juga seorang kandidat. Kenapa kamu ingin menambah lawan untuk dirimu sendiri? Ai Chang'an. Kapan kamu memutuskan? Di Shenzhen. Kenapa Zhang Ai berubah pikiran? Aku bertemu Shen Xia dan Su Zhe di Shenzhen. Bagaimana Shen Xia? Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Setelah lulus dari sekolah pascasarjana Beijing Polytech, dia pergi ke Jerman untuk belajar lebih lanjut. Sekarang dia adalah manajer umum Wieman Southern. Keren. Dia benar-benar berhasil. Nona Shen luar biasa. Dia sekarang menjadi manajer umum di perusahaan asing. Chang'an Wem. Apa kamu ingin mencalonkan diri karena Shen Xia? Ya.
Tapi tidak sepenuhnya. Ada alasan lain yang lebih penting. Ayo, lihat ini. Bagaimana? Mari kita bicarakan. Bagaimanapun kita membicarakannya. AX90 ini punya banyak teknologi baru. Lihat. Lihat. Data mesin 12 liternya adalah dengan tenaga maksimal 420 dan torsi maksimal 1730 Nm. Hei teman. Lihat. Oke. Lihat ini. Ini juga punya suspensi udara. Sangat canggih. Wei Wei harus berterima kasih padamu. Kalau aku tidak pergi ke pameran Wieman Jerman bersamamu, aku masih akan jadi katak dalam sumur dan membuat keributan di sini. Sekarang aku menyadari dengan jelas bahwa truk berat kita dari Huaki dibandingkan dengan truk berat impor dari Wieman Jerman, satu seperti awan di langit, dan yang lainnya seperti lumpur di tanah. Perbedaannya sangat besar. Saudara-saudara, sekarang orang luar bilang bahwa Huaki adalah burung yang sekarat. Bagaimanapun kerasnya mengepak tidak bisa terbang lagi, bahkan suci. Rekan seperjuangan kita dulu menganggap Huaki hari ini sudah rentan. Saatnya mematikan mesin. Mendengar kata-kata ini dari Susi, seperti jarum menusuk hatiku. Sebagai pria, sebagai orang Huaki, aku tidak akan pernah membiarkan orang lain meremehkan kita. Aku ingin mereka membuka mata dan melihat dengan jelas. Huaki punya kemampuan untuk memproduksi truk yang bagus. Dan kita bisa menjual truk yang bagus. Ini sangat menginspirasi. Chang'an aku He Xiaojun akan mendukungmu sampai akhir. Makanlah, aku akan menyajikanmu nasi. Makanlah, aku akan memberimu makanan. Aku akan menyajikanmu nasi. Aku kembali. Ayahku tidak ada di sini. Dia belum kembali. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu minum lagi di siang bolong. Ayahmu akan memarahimu saat dia kembali. Ah? Taiping. Taiping. Ibu. Apa yang terjadi denganmu? Apa yang salah? Apa yang terjadi? Ceritakan padaku dan lihat apakah aku bisa membantumu. Ibu. Chang'an akan mencalonkan diri sebagai manajer penjualan. Apa yang harus kulakukan? Hanya untuk ini? Apa kamu takut tidak bisa bersaing dengannya? Justru sebaliknya. Aku punya kartu as kali ini. Asalkan aku menggunakannya, aku punya 100% keyakinan untuk terpilih. Lalu kenapa kamu menangis? Ibu aku berhutang pada Chang'an. Orang lain tidak tahu. Tapi aku tidak bisa melupakannya. Karena surat pengaduanku tidak hanya membunuh Paman Shen, tapi juga memisahkan Chang'an dan Shen Xia. Duri di hatiku telah tumbuh bersama dengan daging, dan tidak bisa dicabut. Ibu kamu bilang Chang'an ingin menjadi manajer penjualan. Haruskah aku memenuhi keinginannya? Tapi bagiku, ini kesempatan sekali seumur hidup. Ini kesempatan bagiku untuk menegakkan kepala di depan ayahku. Dan kesempatan bagi ayahku untuk bangga padaku. Aku tidak tega untuk menyerah. Dari kecil sampai besar, ayahku tidak pernah memandangku dengan serius. Di antara kami anak-anak, aku bukan yang terbaik dalam hal apapun. Dalam hal pelajaran, aku tidak sebagus Shen Xia dan Chunga. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Akhirnya aku bisa masuk ke sekolah tinggi. Itu juga sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi hasilnya adalah, Chang'an langsung bergabung dengan tentara. Dan dia kembali dengan mendapat penghargaan kelas 3. Di pabrik, meskipun dia selalu membuat masalah di mana-mana, tapi dia selalu bisa keluar dari masalah. Dan akhirnya, dia mendapat penghargaan.
Ibu, lihatlah ayah. Lihatlah matanya. Dengan kebanggaan dan kebanggaan. Seolah-olah Chang'an adalah anak kandungnya. Tapi dia adalah ayahku. Ibu. Aku sudah tidak berguna. Dan tidak kompeten selama 20 tahun. Ini adalah kesempatanku untuk mengubah segalanya. Aku hanya ingin memegangnya erat-erat. Apakah aku salah? Chang'an. Dia tidak ingin menjadi manajer perusahaan tersier. Untuk bersaing denganku sebagai manajer penjualan. Apa yang dia inginkan? Hanya dia yang berpikir. Dia ingin Huaki baik-baik saja. Apakah aku tidak bisa melakukannya? Hanya Ai Chang'an yang bisa berhasil di Huaki? Apakah aku Ge Taiping tidak bisa melakukannya? Apakah aku tidak bisa? Ibu. Apa yang harus aku lakukan? Oh. Taiping. Ibu sudah bilang sebelumnya. Itu bukan salahmu. Kamu tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Kamu hanya menyakiti dirimu sendiri. Jangan menyiksa dirimu lagi dengan hal itu. Ibu merasa sedih. Oh. Kamu bisa menjadi manajer penjualan jika kamu mau. Kami dipilih berdasarkan kemampuan kami. Kenapa tidak? Kamu yang dipilih, biarkan ayahmu melihat. Anakmu luar biasa. Bagaimanapun juga. Bahkan jika kamu menyerah, apakah Chang'an pasti akan terpilih? Menurutmu begitu? Hei. Hei. Bangun. Kamu mengambil jarumnya. Jam berapa sekarang? Kenapa kamu pulang terlambat? Anakmu mengalami kecelakaan besar. Bagaimana kamu masih bisa tidur? Kamu tidur di ruangan itu. Oh. Oke, kamu ngapain? Oke. Aku baru saja kerja shift malam. King memberitahuku tentang jalur produksi soda di Shenzhen. Itu belum selesai. Aku bertemu seseorang tebak siapa? Shen Xia. Oh, dia sekarang baik-baik saja. Dia bilang dia bekerja sebagai manajer umum cabang. Dia hidup dengan baik. Itu bagus. Dia manajer umum. Yah Shen punya masa depan. Dia benar-benar anak yang baik. Ya sudah 5 tahun. Aku tidak tahu kapan kita bisa membayar hutang kita pada keluarga Shen. Oh. Pasti ada kesempatannya. Ya? Mari bicarakan tentang anakmu. Bajingan kecil ini masih punya niat jahat. Dia masih naksir Shen Xia. Tapi kita tahu jelas. Xiu Yan tidak akan pernah setuju. Itu namanya tidak memutus nasib buruk dalam cerita. Itu akan menyiksa kedua anak itu. Tentang masalah cinta. Kita tidak bisa ikut campur dalam hubungan mereka. Kami sudah menjelaskan dengan jelas ke Chang'an. Dia juga setuju kan? Kita semua sudah berpengalaman. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Seiring waktu dan lingkungan berubah, itu akan memudar dengan sendirinya. Kamu harus menunggu. Oh, kalau kamu menunggu lebih lama lagi, semua gadis baik akan diambil orang lain. Aku peringatkan kamu. Jangan ganggu pasangan kekasih. Dalam situasi Chang'an sekarang, apakah itu tidak akan menunda gadis lain? King juga bilang bahwa putranya Guo Qing dan Xiao Jun. Dan dengan tegas bilang mereka harus ikut pemilihan. Bilang mereka ingin memenangkan kejayaan untuk Huaki. Aku pikir dia ingin membuat kita kesal dulu.
Aku akan membuatmu marah HMPH, aku punya pendapat yang berbeda. Aku punya pendapat yang berbeda denganmu. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Apakah kamu percaya aku akan mengirimmu untuk melihat para dewa dulu? Jangan lakukan itu. Aku sentuh sampai. Bisakah kamu begitu tega? Meninggalkan istriku dan putraku yang belum menikah. Dan membiarkan mereka menderita di dunia. Aku akan menjadi peri dan menikmati diriku sendiri. Haha. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Mari kita bicara serius. Pikirkanlah. Ketika kita masih muda, kita benci campur tangan orang tua kita. Kita tidak bisa melakukan ini. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita harus melakukan ini dan itu. Mereka menetapkan begitu banyak aturan. Bilang itu untuk kebaikan kita sendiri. Tapi kita tidak mendengarkan satupun dari mereka. Selain itu, Chang'an sudah dewasa sekarang bukan anak-anak lagi. Dia punya penilaiannya sendiri. Sekarang, ibu mana yang akan melihat anaknya melompat ke lubang? Aku tidak ingin dia kaya dan melakukan apa yang dia bisa. Dia hanya perlu bekerja dengan tenang di industri tersier sampai pensiun. Dengar berapa kali kamu mau aku katakan? Dengarkan aku. Berapa kali kamu mau aku mengatakannya? Aku sangat tidak setuju dengan dia mencalonkan diri dalam pemilihan. Apa yang bisa kamu lakukan jika tidak setuju? Bisakah kamu menjahit mulutnya? Atau mematahkan kakinya? Bagaimana dengan kamu? Aku tidak peduli. Aku mengikuti kalian berdua.